Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Karoma, NPM 243111027 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar SHMH tentang materi Toharoh. Pengertian Toharoh. Dalam bahasa Indonesia, Toharoh berarti membersihkan diri dari berbagai kotoran, baik yang hisiah, kasat mata, maupun yang maknawiyah atau tidak kasat mata. Menurut istilah syar'i, Toharoh adalah tindakan menghilangkan hadas atau membersihkan najis atau kotoran dengan menggunakan air atau debu yang suci. Toharoh juga berarti menghilangkan bekas atau sidat, sesuatu yang menempel di badan dan menghalangi sahnya sholat atau ibadah lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah mengenai bersuci dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Toharoh terbagi menjadi dua, yaitu satu, toharoh dari najis. Dalam hukum syara, najis berarti segala benda kotor dan mencegah umat Islam melaksanakan sholat, tawaf, memberi khutbah Jumat. Dari segi tingkatannya, najis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu najis mukafafah atau najis ringan. Najis yang disebabkan oleh kotoran bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan sesuatu apapun. Cara mensucikannya adalah diperciki air pada tempat yang terkena najis. Yang kedua adalah najis mutawasito, yaitu najis sedang, yang disebabkan oleh darah, nanah, kencing bayi, perempuan, semua kotoran. Najis mutawasito ini terbagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah, yang tampak oleh mata, bisa dibau dan dirasakan. Lalu najis hukmiyah, yaitu najis yang yakin adanya tetapi tak bisa dilihat, contohnya air kencing yang sudah mengering. Lalu yang ketiga adalah najis mukhalladhah, najis besar, najis yang terkena oleh air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dibasuh 7 kali dengan air dan salah satunya diberi tanah liat pada tempat yang terkena najis. Kedua adalah toharoh dari hadas. Hadas adalah suatu kondisi pada diri seseorang yang dianggap tidak suci menurut syara, karena keadaan tertentu yang berasal dari dirinya yang harusnya disucikan dengan cara wudhu atau mandi besar. Macam-macam hadas sebagai berikut. Hadas besar diantaranya adalah berhubungan suami istri, keluar air mandi, haid, atau nifas. Cara mensucikannya dengan mandi besar. Lalu yang kedua adalah hadas kecil, antara lain buang angin, buang air kecil, buang air besar, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Cara mensucikannya adalah dengan wudhu. Wudhu secara bahasa adalah menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Kata wudhu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wado'ah yang bermakna al-hasan, yaitu kebaikan, dan juga bermakna al-nazafah, yaitu kebersihan. Mengenai tata cara wudhu ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah berniat dalam hati, membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan 3 kali, berkumur 3 kali, menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, membasuh seluruh bagian wajah yang terlihat sejumlah 3 kali, membasuh kedua tangan hingga siku mulai dari yang kanan sebanyak 3 kali, mengusap kepala 3 kali, membasuh kedua telinga dengan diawali yang kanan, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir adalah membaca doa setelah wudhu. Mandi besar, yaitu mandi wajib, didefinisikan dengan membasuh air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu. Untuk menghilangkan hadas besar, mandi wajib adalah aturan yang harus dilakukan jika terjadi beberapa hal, diantaranya keluar air mani dan berhentinya darah haid dan nifas. Rukun mandi besar yaitu membaca niat, cuci tangan sampai 3 kali, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, mencuci kembali tangan, berwudu, membasahi kepala. Tayamum adalah bersengaja menempelkan telapak tangan pada tanah lalu diusapkan pada muka dan kedua tangan dengan niat agar dapat mengerjakan sholat dan ibadah yang lain. Dalil tentang tayamum. Said Sabiq menjelaskan tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib dalam keadaan darurat, berdasarkan kesepakatan ulama dalam surat Al-Maidah ayat 6. Tata cara tayamum yaitu berniat dalam hati, membaca basmalah, menempelkan kedua telapak tangan pada debu yang suci dengan sekali tempel lalu meniupnya. Lalu gunakan debu suci tersebut untuk mengusap wajah seperti dalam gerakan wudhu. Lanjutkan mengusap kedua tangan hingga siku secara bergantian, dimulai dari ujung jari-jari kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan yang berbatasan dengan siku. Macam-macam air untuk bersuci. Air suci dan mensucikan.
yaitu air yang jatuh dari langit atau berasal dari bumi dan masih tetap keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air embun, air es, dan air mata air. Air suci tapi tidak dapat mensucikan, berarti zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk bersuci, seperti air yang telah berubah salah satu sifatnya, air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kula, lalu air pohon-pohonan atau buah-buahan. Yang ketiga adalah air mutanajis, yaitu air yang sedikit yang terkena najis baik berubah sifatnya maupun tidak. Air makruh, air yang terjemur matahari dalam bejana, selain emas dan perak. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.